Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Pak Agung dan juga Ibu Dian Risti serta seluruh jajaran manajemennya. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini gak terasa kita telah memasuki hari ke-14 di bulan Sya'ban 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dipertemukan dalam majlis yang sangat mulia, yaitu majlis ilmu. Majlis yang sangat kita yakini semoga ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan, dan ini menjadi sebuah harapan yang disertai dengan keyakinan dalam diri kita semua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita dapat fasilitas tersebut. Allahumma amin. Baik, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, insya Allah materi kajian kita di kesempatan pagi hari ini berbeda ya dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita rehat sementara dari melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa demikian? Karena ada hal yang kami pandang ini sangat penting untuk kita sampaikan, untuk kami sampaikan, karena semoga ini menjadi bekal buat kita semua menghadapi tamu istimewa, momen yang sangat dirindukan oleh semua orang-orang beriman. Dan ini tinggal menghitung hari cuma. Kalau sekarang 14 Sya'ban, dan umumnya rata-rata jumlah hari dalam kalender Hijriah itu 29. Berarti kan sekitar 15 hari lagi atau 16 hari lagi kita insya Allah akan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Kalau udah menghitung hari itu, ya Allah, udah semakin cepat jemaah. Ya. Bahkan gak terasa kita sudah berganti tahun yang baru nih. Ya Allah, udah masuk Februari, menjelang pertengahan. Ya, semua ya kita rasakan berjalan begitu cepat. Makanya kita tentu amat sangat membutuhkan yang namanya al-isti'dad atau persiapan agar kita bisa sukses di bulan suci Ramadan. Karena ternyata ya banyak juga orang-orang yang gagal di bulan suci Ramadan. Nah, kita nggak ingin gagal jemaah. Makanya agar kita tidak gagal, kita harus melakukan yang namanya persiapan. Dan kita juga khawatir jemaah, sekiranya kita nggak mau melakukan satu persiapan untuk memasuki satu musim ibadah yang namanya Ramadan, khawatir kita ini termasuk kategori orang-orang munafik. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah ke-9, pada ayat yang ke-46 atau di ayat ke-46, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi orang-orang munafik. Bagaimana karakter mereka?
Mereka tuh nggak mau tuh yang namanya melakukan persiapan ketika diseru untuk memasuki satu ibadah besar. Ya, Ramadan ini Masya Allah kumpulan ibadah-ibadah di dalamnya. Ya, ada puasa. Malamnya ada sholat tarawih. Ada sedekah. Ya, kemudian ada tilawatul Quran. Ya, kemudian ada umrah yang begitu spesial. Yang ketika dilaksanakan di Ramadan berbeda dengan umrah-umrah di luar Ramadan. Karena umrah di Ramadan itu nilainya kahajjati ma'i. Seperti haji bersama diriku. Maka tentu menjadi sangat spesial Ramadan ini jemaah. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang keistimewaan Ramadan yang begitu luar biasa, namun di sisi lain kita nggak melakukan persiapan agar bisa maksimal, ya ketika kita berada di dalamnya, bisa jadi ada ciri-ciri kemunafikan yang memang melekat pada diri kita. Sebagaimana ayatnya, ya kita akan bacakan, kami akan bacakan, yaitu surah At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik itu jika mereka benar-benar mau berangkat, berperang, berjihad ya di jalan Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pastinya udah melakukan persiapan. Tapi faktanya mereka masih santai. Ya, perang Khandaq melawan 10.000 pasukan musuh. Kaum muslimin ya sampai mereka rela menggali parit yang panjangnya 5 km, ya kedalaman 4 meter, lebar 4 meter. Di musim dingin kota suci Madinah yang bisa sampai nusuk tulang nih. Allah, nembus ke tulang kalau udah dingin di Madinah kayak begitu. Udah gitu bahan makanan pun lagi kekurangan tuh kaum muslimin. Mereka gali itu parit. Ya Allah. Nah, tapi ternyata orang-orang munafik santai aja. Bahkan mereka cari-cari alasan. Ya Rasul, rumah kita nggak aman nih. Ya kita mau pulang aja deh. Ya, bukankah di dalam agama kita nih diperintahkan untuk menjaga harta. Padahal aman kondisinya saat itu. Tapi mereka cari-cari alasan. Nggak mau ikut bersama kaum muslimin untuk melakukan persiapan. Nah makanya ayat ini, sekalipun ini ayat bukan berbicara ya secara konkret tentang Ramadan, tapi ayat ini sering dibawakan oleh para ulama ketika mereka ingin memotivasi ya kaum muslimin agar menyiapkan segala sesuatunya di saat akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya. Jadi kita harus persiapan jemaah. Persiapan apa saja yang mesti kita lakukan agar kita bisa sukses di bulan suci Ramadan? Yang pertama, kathratud du'a, perbanyak doa kepada Allah. Sekalipun Ramadan tinggal menghitung hari, tapi kan nggak ada jaminan. Atau tidak ada satupun di antara kita yang sudah dapat jaminan bahwasanya kita pasti ketemu Ramadan. Ada yang udah dapat broadcast, ya, wahai fulan, fulana, Anda dijamin ketemu Ramadan tahun ini. Ada gak yang dapat broadcast seperti itu? Jaminan yang kayak gitu? Gak ada kan? Gak ada cuma. Kita nggak tahu apakah umur yang Allah jatahkan untuk kita jalani di kehidupan dunia ini, ya, sisa umur yang kita jalani ini masih bisa mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Ya kita cuma bisa berharap dengan penuh keyakinan, tapi juga ada kecemasan. Iya kan? Beberapa pekan yang lalu ketika kami perjalanan pulang kembali ke tanah air setelah ya melaksanakan ibadah umroh, kami dikagetkan ketika 1:30 malam. Kita memang flightnya di malam hari saat itu. Kurang lebih sekitar 3 jaman lah kita sudah ya take off ya. Kemudian pramugari menyampaikan pengumuman siapa di antara penumpang yang profesinya dokter. Ya Allah. Ternyata ada satu penumpang jamaah umroh dan posisinya dekat dengan kami. Ya. Itu dalam keadaan kondisinya kritis, butuh bantuan. Akhirnya ditangani oleh dokter dan ternyata disitulah ajalnya tiba jemaah. Ya Allah. Beliau berangkat bersama 3 orang anaknya, 2 orang laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Ya Allah. Yaitu kondisi yang amat sangat menyedihkan kami melihatnya di atas pesawat jemaah.
Berarti kalau baru 3 jaman masih 6 jam lagi itu kan. Kemudian kita bisa landing. Allahu Akbar. Dan ketika kita sudah landing, kita lewat tuh. Jenazahnya sudah ditutupi. Allahu Akbar. Ya walaupun di satu sisi insya Allah ini kematian yang indah. Karena ya orang tersebut baru saja melaksanakan satu ibadah yang sangat mulia. Yang menjadi sebab dosanya diampuni. Kemudian beliau menemui ajalnya. Masya Allah. Cuma di sisi lain Ramadan kan makin dekat. Ya, sebenarnya Ramadan tinggal menghitung hari. Tapi ternyata ya ajalnya telah tiba. Sehingga ya dia tidak sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya makanya kita perbanyak doa jemaah. Ya semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu sesuatu banget. Ramadan itu istimewa. Ramadan itu sesuatu yang sangat prestisius. Ya, bayangkan. Ya tadi, umrah di Ramadan nilainya seperti haji. Dan hajinya juga nggak tanggung-tanggung. Haji bersama Rasulullah SAW. Kadang-kala orang tuh kayaknya bangga banget. Anak kemarin umrah, anak kemarin haji bareng Ustadz Fulan. Ustadz viral. Emang apa kaitannya gitu kan? Apa kemudian kalau kita ikut haji atau umrah dengan ustadz yang viral, pasti ibadah kita tuh ya dilipat gandakan pahalanya dan pasti diterima? Kan enggak kan? Itu cuma hanya sebatas kebanggaan aja. Tapi itu pun sudah banyak membuat orang-orang tuh ya begitu bersuka cita. Nah umrah di Ramadan itu nilainya seperti mendapatkan pahala haji dan hajinya bersama Nabi. Dahsyat jemaah. Ya. Belum lagi ibadah puasa yang akan kita kerjakan di Ramadan secara serempak. Ya, puasa sebenarnya ada di luar Ramadan, cuma kan sunnah. Ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Tapi kalau di Ramadan kompak. Ya, udah gitu pahalanya Masya Allah. Allah firmankan dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, aku yang nanti akan memberikan ganjaran pahalanya. Ini kalau redaksinya kayak begitu berarti ganjaran pahalanya itu bighairi hisab. Nggak terhingga. Bukan 100.000 kali lipat sebagaimana kita salat di Masjid Al-Haram. Sekali salat di situ seperti kita melaksanakan salat 100.000 kali di tempat lain atau bahkan lebih baik. Berarti kalau dijadikan tahun tuh sekali salat di Masjidil Haram seperti kita mengerjakan salat 270 tahun di tempat lain. Allahu Akbar. Iya. Anda coba kalkulasikan 100.000 kali ya dibandingkan kita salat di tempat lain. Itu kalau kita bagi ya dengan jumlah hari 360 atau 365 hari, kita dapati angka 270-an tahun. Makanya kalau kita berkesempatan atau diberikan kesempatan oleh Allah, ya bisa berangkat umrah. Berapapun biaya yang kita keluarkan, maka sesungguhnya itu murah jika dibandingkan dengan apa yang akan kita dapatkan. Cuma jangan mengada-ngada juga, oh berarti Ana punya investasi nih. Ya, nilai sholat yang sekali sholat 270 tahun. Sehari aja udah 5 kali sholat udah 1000-an lebih nih. 1000-an tahun lebih kan. 270 kali 5 berapa? 1000 lebih kan. 1000 tahunan lebih kan. Ditambah lagi Ana di Mekah nih 4 hari ini. Kali 4 lagi. Oh berarti sepulang dari sini alhamdulillah. Ya udah cukup dirapel di sini aja nanti di rumah. Ya atau sampai Indonesia nggak perlu sholat lagi. Nggak begitu ya. Jangan, itu pendapat yang salah. Anggapan yang salah. Nah puasa ini dahsyat jemaah. Puasa ini Masya Allah, ganjaran pahalanya nggak terhingga cuma. Ya. Taib. Dan ini terjadi di Ramadan. Begitu juga sholat malam. Yang Nabi katakan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam di malam bulan suci Ramadan. Yang dimaksud adalah sholat tarawih. Di luar Ramadan ada gak sholat malam? Ada. Tapi Ramadan menjadi spesial. Kenapa? Karena di Ramadan itu dikerjakan secara berjamaah. Udah gitu konsepnya pun maksimal. Beda dengan di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan ada qiyamul lail. Ada salat malam. Cuma kan biasanya jamaah itu kalau bertanya tentang salat malam di luar Ramadan, kontennya itu Ustadz, berapa minimal kita bisa salat malam tuh? Berapa rakaat ya, Pak? 1. Benar, witir. Jangan nawar lagi nih 1. Ya, 1 ya. Boleh tuh witir. Udah gitu boleh kita kerjakan qablan naum, sebelum
tidur. Kalau ada yang khawatir, anak kalau tidur dulu baru kemudian bangun dan sholat, suka kebablasan Ustaz, subuhnya. Maka solusinya kerjakan tuh witir sebelum tidur. Dan ini juga ya diperintahkan oleh Nabi kepada seorang sahabat yang Masya Allah, level sahabat ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa beliau? Bapaknya kucing, Abu Hurairah. Abu Hurairah tuh dikasih nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau curhat. Aku tuh kalau bangun malam, ya kalau sholat malam diawali tidur dulu suka kebablasan. Makanya akhirnya Abu Hurairah cerita, Ausini Khalili, kekasih hatiku itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada diriku untuk melaksanakan salat witir qabla naum, sebelum tidur. Ya, jadi boleh satu tuh salat malam. Ya, nggak apa-apa lah untuk proses satu dulu. Ntar besok nambah 3. Ya, besok malamnya lagi 5. Ya, insya Allah. Yang penting step awalnya mulai dulu deh. Sekalipun dengan kadar yang paling minimal. Mulai dulu. Karena kita kan berproses. Ntar juga malu sendiri. Ya, udah 1 rakaat yang paling minim, mintanya maksimalis. Minta surganya Firdaus. Tapi 1. Akhir malu tuh. 3, 5, 7, 9, 11. Dan seterusnya. Nah, di Ramadan ada ceritanya gak 1 rakaat? Salat malam. Tidak ada kan? Berapa minimal kita melaksanakan tarawih? 11. Tuh. Apa ganjarannya? Yang pertama, tarawih yang kita kerjakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, maksudnya salat tarawih, dengan penuh keimanan, ikhlas dia mengerjakannya. Wa ihtisaban, berharap pahala yang besar. Makna ihtisab yang lain, dia jalani tarawih tersebut dengan perasaan senang, sukacita, bahagia. Tuh. Nah, ini poin nih. Poin ini agak susah nih. Kalau kita nggak menyiapkan ya hati yang bersih, biasanya kita berat tuh melaksanakan tarawih, apalagi kalau durasi imamnya nih bacanya agak panjang. Setelah Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Surah apa? Berapa ayat? Tuh kan 286. 3 juz. Nah, ihtisab enggaknya kita nih bergantung suasana hati kita. Kalau begitu imam baca Al-Baqarah, ya Allah ini imam favorit nih. Tahu aja surah yang anak tunggu-tunggu dibaca. Nah, ini nih sukacita nih, ihtisab. Maka tarawihnya akan menjadi sebab dosanya diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu jemaah. Tapi kalau begitu imam baca Al-Baqarah, hatinya langsung mengatakan, salam masjid gue. Ya Allah. Yang kayak gini enggak ihtisab. Enggak jadi pengampunan dosa itu. Gimana? Ya, langsung ngegerutu, ngedumel gitu kan. Besok gua enggak datang lagi ke masjid ini nih. Imam enggak tahu diri gitu. Kalau begitu enggak ihtisab jemaah. Ya, maka kita perlu bekali ilmu nih. Dan yang menjadikan kita nanti bisa bertahan. Mau berapa lama pun nih imam di Indonesia. Kita bicaranya konteks Indonesia. Membawakan sholat tarawihnya, memimpin sholat tarawih. Insya Allah durasinya masih hitungan menit. Paling lama sejam. Itu pengalaman anak begitu tuh. Ustaz semalam dong. Ya paling enggak semalam pimpin tarawih di masjid kita. Ya baiklah. Dan anak tanyanya realistis. Bukan berapa juz nih di tempat ini enggak. Tapi anak tanya berapa menit nih di masjid ini. Karena emang di Indonesia hitungannya menit cuma. Kalau hitungan menit paling lama 1 jam, tapi jarang sekali. Biasanya 45 menit, umumnya setengah jam gitu ya. 45 menit biasanya ada kultumnya. Nah seperti itu. Kalau seseorang ngantuk berat, sepanjang tarawih nguap mulu, itu sebenarnya bukan masalah pada durasi jemaah. Lain halnya kalau memang 3 jam, 4 jam, 5 jam. Karena bacanya 3 juz, 4 juz, 5 juz. Bahkan di masa Khalid ibn Duraij, salaf kita terdahulu itu luar biasa. Di masa beliau cerita tarawihnya itu 10 ajza, 10 juz. Ya Allah.
3 malam khatam. Kebayang ya. Ya gimana lamanya tuh tarawih. Makanya sampai-sampai Khalid bercerita, di masa beliau perilaku orang-orang yang mau berangkat tarawih itu, ya mereka dari rumah tuh udah bawa tongkat sama tali. Yang jelas bukan buat tawuran, emang orang sekarang tawuran mulu gitu kan. Ya. Itu untuk apa tongkat dan tali? Untuk dijadikan sebagai media agar mereka bisa tetap bertahan. Begitu udah goyang nih kaki, ya 10 juz jamaah gimana nggak goyang gitu kan. Ya kita yang durasi menitan aja kadang suka goyang, ya karena ngantuk tidur gitu kan goyang gitu ya. Ini kalau udah pegel banget mereka jadikan tongkat tuh untuk menopang tubuh mereka. Yang penting bisa tetap bertahan. Anjir. Atau tali yang mereka ikat dari satu ujung ke ujung. Kemudian mereka pegangan tuh. Ya satu tangan ya mereka pegang tali tersebut. Yang penting bisa tetap bertahan. Dengan durasi tarawih 10 juz per malam, 3 malam khatam. Allahu Akbar. Ya. Dan ternyata wa fi yaumin minal ayyam, ya wa fi lailin minal layali, di satu malam ternyata imamnya sakit. Wa kana al-imam maridhan. Imamnya sakit jemaah, dicariin badal dong. Ya kan? Badalnya ternyata mentakhfif, meringankan bacaan surahnya. Kalau imam aslinya 10 juz per malam, ditakhfif sama imam pengganti. Jadi khamsa ajza, 5 juz. Ya. Setengahnya tuh. Ya, gimana jemaah? Sekiranya kita hidup di masa Khalid ibn Duraij dengan kondisi tarawih kayak gitu, bagaimana perasaan hati kita? Happy? Dari 10 juz ke 5 juz gimana? Iya, senyuman antum udah jawaban. Nah. Ya. Jadi 5 juz, ya Allah. Dan itu menimbulkan protes di tengah-tengah jamaah di masa itu. Mirip dengan jamaah zaman sekarang, suka protes juga kan jamaah zaman sekarang kan. Cuma bedanya konten protesnya. Jamaah zaman dulu protes langsung ke imamnya. Begitu selesai imam membawakan 5 juz ya bacaan Al-Qur'annya untuk memimpin sholat tarawih. Selesai sholat jamaah protes. Tapi isi protesnya yang membedakan dengan jamaah zaman sekarang. Sama-sama protes tapi isinya beda. Jamaah zaman dulu mengatakan kepada imam pengganti itu, ma nuridu at-takhfif, kita nggak mau ente ringanin nih bacaannya. Balikin lagi seperti imam semula. Jadi berapa? 10 juz, nggak mau jemaah diringanin 5 juz. Ya kalau kita kan boleh jadi bukan cuma happy tuh di saat imam pengganti 5 juz. Boleh jadi ada di antara kita yang hatinya mengatakan, mudah-mudahan yang ini sakit lagi nih. Karena trennya turun grafiknya dari 10 ke 5. Yang ini sakit lagi, turun lagi tak nih. Ini bisa 1 juz per malam. Ntar ujung-ujungnya ketemu surah-surah favorit gitu kan. Yang pendek. Ini jemaah, ya Allah protes jemaah, minta dibalikin. Sama ada bilang kan jemaah zaman sekarang begitu. Biasanya di masjid yang antum biasa sholat di dalamnya itu 45 menit. Ya, paling lama atau 30 menit. Tapi tiba-tiba ya diundang imam hafiz Quran. Yang namanya hafiz kan gak betah baca pendek-pendek jemaah. Akhirnya ada injury time tuh. 50 menit sampai 1 jam. Ya, kelebihannya cuma hitungan menit jemaah. Ya Allah. Protes ya? Protes. Kalau nggak berani protes langsung ke ustadznya, ke DKM. Itu tadi ustadz siapa itu? Besok jangan dipakai lagi yang itu. Kelamaan. Kan? Atau kalau nggak protes, muncul radang dadakan. Sholat isinya begitu mulu. Ya. Ngasih kode ke imam. Biar jangan lama-lama. Gitu. Itu kelakuannya begitu. Jangan gitu ya. Ya Allah. Baik, jadi kita perbanyak doa ya. Doa yang bisa kita sampaikan kepada Allah agar kita bisa sukses di Ramadan. Di antaranya yang pertama, andai pun kita nggak hafal doa ini doa dibaca oleh generasi terbaik umat ini. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Lafaz doanya Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah sampaikanlah diriku ke bulan suci Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Sampaikan Ramadan kepada diriku ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tatkala Allah memperkenankan dirinya ketemu dengan bulan suci Ramadan, hari-hari dia lalui ya,
semoga dia bisa melaksanakan ibadah secara maksimal dan semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz nggak hafal, silakan dengan redaksi kita masing-masing. Dengan lafaz yang kita bisa, yang penting isinya, konten doa tersebut minta sama Allah agar Allah perkenankan kita ketemu dengan bulan suci Ramadan dan kita bisa beribadah maksimal di dalamnya. Ya Allah, panjangkan umurku. Ya Allah, berikan kesehatan kepada diriku agar aku bisa beribadah secara maksimal di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah yang aku kerjakan kau terima ya Allah. Silakan jemaah. Ya. Sampaikan kepada Allah. Yang kedua, bentuk doanya itu minta diberikan keistiqamahan. Karena banyak orang-orang yang ketika diberi kesempatan ketemu Ramadan, hari-harinya dia lewati sampai itu Ramadan selesai. Tapi cara ibadahnya enggak istiqamah, enggak langgeng. Kita dapati di masjid musalla hampir rata-rata semangat ibadahnya hanya di pekan awal. Setiap masjid musalla ngebludak dengan jamaah. Sampai bikin pusing DKM. Udah pasang tenda, gelar terpal. Ya Allah, masih luber Ustaz. Apa perlu kita buka donasi? Ya, untuk ya perluasan masjid, ninggiin masjid. Enggak. Jangan buru-buru. Ini cuma sepekan awal doang biasanya. Kan faktanya gitu kan. Masuk pekan kedua, biasanya setiap masjid dan musola mengalami kemajuan pesat. Apanya yang maju? Tuh. Safnya maju. Kenapa maju? Ditinggalin oleh jamaah, oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ibadah enggak istiqamah. Padahal puncak Ramadan kapan jemaah? Babak finalnya Ramadan kapan? 10 hari terakhir tuh grand finalnya. Fase awal tuh fase menjaga ritme aja jemaah. Nanti ngegebernya, gaspolnya itu 10 hari terakhir. Itu jemaah. Ini banyak kita kan yang tidak istiqamah. Jika itu terjadi pada diri kita di tahun-tahun di Ramadan tahun-tahun sebelumnya, maka semoga Ramadan tahun ini dengan persiapan yang cukup itu tidak terjadi lagi jemaah. Karena Ramadan spesial banget jemaah. Ya. Itu tadi doa yang Ana sampaikan, itu kan dicontohkan atau dibawakan, disampaikan oleh para sahabat generasi terbaik umat ini yang keimanannya luar biasa. Mereka dijamin surga. Dan mereka nyampeinnya itu setengah tahun sebelum Ramadan tiba, setengah tahun jemaah. Lah kita ini hitungan hari belum mau doa, tuh kan? Nggak mau juga berdoa. Yang jelas nggak ada kata terlambat atau belum terlambat. Kita masih di Sya'ban, di pertengahan Sya'ban. Jadi belum terlambat bagi kita untuk melakukan persiapan, di antaranya memperbanyak doa. Belum terlambat untuk kita melakukan persiapan. Tapi nggak ada waktu bagi kita untuk menunda. Itu di antara quotes nih yang Anda sampaikan. Nggak ada kata terlambat karena kita masih masuk di bulan Sya'ban. Belum terlambat untuk melakukan persiapan. Tapi nggak ada waktu lagi untuk menunda. Ya karena kalau sudah menunda biasanya udah berat tuh. Karena setan bermain. Udah ntar aja baru 14 Sya'ban. Belum 15. Ya, belum akhir Sya'ban tuh kan. Tiba-tiba karena waktu berjalan begitu cepat masuk Ramadan. Kita enggak melakukan persiapan yang maksimal. Ya. Nah, jadi doa berikutnya adalah minta agar diberikan keistiqamahan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Jadi ibadah kita tuh dibuat ya mantep oleh Allah. Sifatnya nggak hanya sebatas euforia sesaat, pekan awal aja, kemudian pekan berikutnya udah hilang tuh semangat kita. Ya, ini doa minta istiqamah. Doa yang lain yang juga isinya adalah permintaan kepada Allah agar Allah karuniakan istiqamah. Lafaz doanya Allahumma inni a'udzubika. Sampai sini perlu dihafal? Ya perlu. Doa masuk kamar mandi ada lafaz ini gak? Allahumma inni a'udzubika ada gak? Ada. Ya sampai sini gak perlu dihafal. Nah kelanjutannya minal hauri ba'dal kauri. Ya coba kita praktekkan. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Ya artinya
wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari melepaskan ketaatan setelah sebelumnya aku mengikatnya. Itu. Bukan awal semangat banget. Tapi kemudian kita lepaskan tuh ketaatan ketika nggak mau lagi datang ke masjid. Ketika udah kita jauhi lagi tuh Al-Quran, mushaf Al-Quran, itu tidak kita baca. Jadi jangan sampai kita melepaskan ketaatan setelah kita mengikatnya. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Yang pertama dengan hauri. Yang kedua kauri dengan kaf. Nah, baik, itu doa persiapan pertama. Yang kedua, agar bisa sukses di Ramadan, maka kita harus melakukan pemanasan. Ya. Kalau diibaratkan sebuah perlombaan, katakanlah dalam sebuah ajang perhelatan atau event besar seperti Olimpiade. Ya. Masya Allah. Maka Ramadan ini adalah olimpiadenya bagi orang-orang yang ingin menunjukkan ketakwaan di sisi Allah. Prinsip mereka adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ibadah, amal saleh. Ya. Jadi semangat ibadah kita ini ada semangat kompetisi, cuma. Maka kita dapati bagaimana contoh di kalangan para ulama yang bisa mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan. Imam Syafi'i berapa kali? Sittuna marrah, 60 kali jemaah. Ajib. Ada jemaah yang kemudian ketika Anda jelaskan seperti ini, di sesi pertanyaan, dia tanya jawab Q&A, dia bertanya. Dia menyimpulkan, Ustadz, kalau menurut Ana sepertinya Imam Syafi'i itu nggak baca benar-benar 30 juz Ustadz. Terus baca apa? Kok bisa Bapak punya kesimpulan kayak gitu? Ana rasa nih beliau baca Al-Ikhlas Ustaz. Kan Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Jadi 3 kali berarti sekali khatam. Berarti kalau 60 kali khatam, 180 kali baca Al-Ikhlas gitu Pak. Iya Ustaz. Ya. Bapak jangan ngegiringnya dengan pemahaman yang seperti itu. Atau jangan ya melihat dari sudut pandang kemampuan diri kita. Ini nggak ketemu Pak. Ya. Tapi pertama lihat dari sisi kemampuan sosok Imam Syafi'i. Beliau Al-Quran 30 juz seperti kemampuan kita saat baca Al-Ikhlas. Kita mau rebahan, mau tengkurap, mau sambil lari, sambil jalan. Lancar gak Al-Ikhlas kita? Lancar. Nah, Imam Syafi'i 30 juz kayak begitu tuh. Nah, pahami dulu kayak begitu Pak. Kemampuan Al-Quran beliau, baca Al-Quran, pemahamannya dan sebagainya, itu jauh di atas kita. Yang kedua, Allah kasih keberkahan kepada beliau, yaitu keberkahan waktu. Sebagaimana Allah juga pernah memberikan keberkahan waktu kepada Nabi Daud alaihissalam. Kami dapati kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, di dalam Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Nabi Daud itu keistimewaannya adalah Allah berikan keberkahan waktu pada dirinya. Sampai ada kisah ya dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi Daud mampu menyelesaikan bacaan kitab Zaburnya. Ya. Itu dalam tempo waktu sebelum anak buahnya menyelesaikan tugasnya, meletakkan pelana hewan tunggangan di atas tunggangan hewan tersebut. Ya, jadi sebelum pelana kuda gitu ya. Sebelum pelana kuda itu diletakkan di atas punggung kudanya, Nabi Daud udah bisa menyelesaikan bacaan Zaburnya. Maksudnya apa? Yang dirasakan oleh Nabi Daud, Allah berikan waktu yang panjang sehingga mampu beliau menyelesaikan bacaan Zaburnya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat secara umum, itu masanya itu, waktunya itu adalah waktu di mana Nabi Daud perintahkan anak buahnya untuk meletakkan pelana di atas hewan tunggangannya. Itu belum selesai, tapi Nabi Daud sudah menyelesaikan bacaan Zaburnya. Di sisi Nabi Daud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan waktu. Terasa begitu panjang sehingga beliau mampu menyelesaikan bacaan Zaburnya. Ini cuma bukan sesuatu yang sulit bagi diri Allah untuk ya membuat kondisi seperti itu. Ya, nah. Jadi Ramadan
ini adalah sebuah event besar jemaah. Di mana ya setiap orang-orang yang bertakwa ingin menunjukkan prestasi ibadahnya. Makanya yang ingin menunjukkan prestasi ibadah ya yang terkait dengan hubungannya dengan Al-Qur'an, yang berkaitan dengan hubungan dirinya dengan Al-Qur'an, ya maka ya banyak di antara mereka yang memperbanyak khatam Al-Qur'an. Intensif banget gitu loh. Atau paling tidak sekali khatam. Kan gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa cuma. Dan kita semua memahami atlet-atlet dunia yang ikut dalam ajang event besar Olimpiade itu adalah atlet-atlet yang pastinya mereka melalui berbagai macam tahapan. Masuk training center, sebelumnya diseleksi dulu siapa yang layak untuk mewakili ya sebuah negara, ya. Dan itu adalah atlet terbaik melalui proses training center, ya, melakukan uji coba, pertandingan uji coba untuk ya mengetahui sejauh mana kemampuan dirinya. Ya. Baru kemudian tiba waktu ajang yang sesungguhnya mereka mulai bertanding. Dan yang sukses itu biasanya adalah yang benar-benar luar biasa perjuangannya. Ya. Nah kita nih sadar kita bukan ahli Al-Quran, kita bukan ahli Qiyamul Lail, bukan ahli salat malam gitu ya. Kita bukan termasuk atau belum termasuk ahli ibadah. Terus kita mau sukses di Ramadan dengan pencapaian 3 kali khatam, taraweh nggak bolong, ya, dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi kita nggak menjalani yang namanya pemanasan. Gimana coba? Mungkin nggak? Mungkin. Bahkan Abu Bakar Al-Warraq, beliau pernah mengatakan, step persiapan agar bisa sukses di Ramadan, versi beliau menjadikan Rajab, sebelum Sya'ban kan Rajab ya. Rajab itu sebagai momen terbaik dijadikan oleh beliau untuk menebar benih. Sya'ban menyirami benih. Kalau udah mulai tumbuh tunas karena disiramin, dia dikasih pupuk, maka kemudian dijaga juga tuh ada hama gak, ada hal-hal yang merusak gak. Itu di Sya'ban. Nah nanti memetik hasilnya atau panennya kapan? Ramadan. Ramadan tinggal panen, memetik hasil. Lah gimana mau panen? Tebar benih belum, nyiramin juga belum. Tuh. Ya, jadi pemanasan. Tadi Anda sampaikan Sya'ban belum terlambat bagi kita untuk melakukan persiapan. Tapi nggak ada waktu lagi bagi kita untuk menunda. Dari sekarang nih. Jalin hubungan dengan Al-Quran. Mulai buka Al-Quran. Baca Al-Quran. Nanti malam ya yang biasanya bablas sampai subuh. Nggak ada Qiyamul Lail. Paling tidak 1 rakaat dulu deh. Sampai nanti ritmenya dapat tuh. Sehingga ketika nanti kita sholat malam, yaitu sholat tarawih ya di masjid yang kita datangi, insya Allah kita siap jemaah. Ini jemaah. Ya, jadi pemanasan jemaah. Pemanasan. Ada di antara kita mungkin punya mobil X-Class, Masya Allah. Mobil kelas premium yang harganya mungkin ya di atas 5 miliar. Satu hari kita pengen geber di sirkuit atau di jalan tol. Tapi 6 bulan tuh gak pernah dipanasin. Kira-kira bisa gak tuh? Ya kita geber di sirkuit. Gak bisa. Hidup aja belum tentu cuma. Kan gitu ya. Ini mobil hidup aja belum tentu. Kenapa? Ya karena gak pernah dipanasin 6 bulan cuma. Ya hidup aja belum tentu. Apalagi mau digeber. Gak bisa cuma. Ya kita kan ingin sukses di Ramadan. Kita ingin menunjukkan prestasi ibadah di Ramadan. Maka harus mulai kita melakukan pemanasan sejak sekarang. Dan Sya'ban itu di antara momen terbaik. Nabi katakan, ya, Sya'ban huwa syahrun turfa'u fihi a'malin nas. Ay a'malan nas. Ay kama qala. Sya'ban itu adalah bulan yang dimana amalan manusia itu diangkat ke hadapan Allah. Makanya ketika Nabi mengetahui tentang hal itu, beliau mengisi Sya'ban dengan cara memperbanyak ibadah. Di antara ibadah yang beliau perbanyak adalah melaksanakan puasa. Beliau pengen di saat amalnya diangkat di hadapan Allah, beliau sedang dalam keadaan puasa. Ini semua. Artinya ya ibadah apapun nggak mesti puasa. Yang penting ya di Sya'ban ini kita jadikan momen terbaik untuk latihan, untuk pemanasan jemaah. Ya. Taib. Kemudian
Yang keberapa sekarang? Yang ketiga, ya. Yang ketiga, siapkan diri dengan ilmu, jemaah. Ya, siapkan diri dengan ilmu. Nanti ana share ke Pak Agung e-book yang berkaitan dengan pembahasan ibadah-ibadah di Ramadan yang kita perlukan landasan ilmunya. Bagaimana ya dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis, agar kualitas ibadah puasa kita tidak hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Kita kan cuma fokus, alhamdulillah sebulan penuh, ya anak lulus puasa, nggak ada yang jebol satupun, ya anak tahan diri tuh, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan biologis bagi yang sudah menikah. Ternyata sebenarnya jangan hanya fokus di hal-hal tersebut. Iya, itu penting sebagai syarat agar ibadah puasa kita menjadi sah. Cuma ya hal yang juga tidak boleh kita abaikan berkaitan dengan bagaimana kita menjaga agar pahala puasa kita tuh nggak rontok, nggak hancur. Karena Nabi pernah menginfokan orang-orang yang puasa khususnya di Ramadan banyak yang gagal. Ya, ini dia nih. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, rubba sa'imin. Nah, Nabi buka hadis ini dengan kata-kata rubba. Yang pernah belajar bahasa Arab, kata rubba ini, kalau antum tanya, Ustaz, ada gak 50%? Kalau 50% itu nisfu, setengah. 50-50. Kalau rubba akthar min khamsina fil mi'ah, di atas 50%. Bisa 60%, 70%, 80%, 90%, atau bahkan lebih dari itu. Siapa mereka? Hawzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala puasa yang unlimited, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Gagal gak? Gagal. Banyak gak? Banyak. Karena lafaznya rubba. Rubba itu di atas 50%. Karena mereka berpuasa tanpa dengan dasar ilmu. Ya. Mereka mampu mati-matian untuk menahan dirinya dari melakukan aktivitas makan, minum, dan hubungan biologis bagi yang sudah menikah. Tapi mereka nggak mampu untuk menjaga lisannya. Tuh. Puasa masih bohong. Tuh. Kenapa telat? Macet, Pak. Ya, itu bukan alasan. Ya gimana nggak macet? Ya bangunnya aja telat. Kan gitu ya. Padahal bukan karena itu. Ya karena memang telat bangunnya. Nah itu. Ya, tidak mempuasakan pendengarannya, tidak mempuasakan pandangan matanya, tidak mempuasakan atau tidak menahan diri terkait dengan masalah hatinya, masih suka dengki, masih suka ria, ujub, takabur, meremehkan orang, tuh, suudzon sama Allah, sama manusia. Nah, itu kan. Itu tuh yang bisa ngerontokin pahala puasa kita. Ya, kita nggak bisa jaga pikiran kita. Nah, ini jemaah. Ya makanya kita butuh bekal ilmu jemaah. Agar nilai ibadah-ibadah yang kita harapkan bisa maksimal hasilnya, ya rewardnya, ya itu benar-benar bisa kita raih jemaah. Dan terbukti ibadah puasa yang sangat identik dengan Ramadan ternyata kebanyakan gagal. Ya. Dan ibadah kedua yang juga sangat identik dengan Ramadan yang terjadi di malam hari, yaitu ibadah salat malam, juga banyak yang gagal. Bunyi lafaznya warubba qaimin. Betapa banyak, lagi-lagi rubba. Dan betapa banyak orang-orang yang qiyam Ramadan, melaksanakan sholat tarawih. Dia tidak mendapatkan ganjaran pahala yang tadi menjadi sebab penggugur dosa dari ibadah tarawihnya. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi katakan, man qama ya ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan suci Ramadan atau tarawih bersama imam sampai imam menyelesaikan sholatnya, dia juga selesai. Bukan 8 rakaat cabut. Ada yang begitu? Mau kemana? Ulang Ustaz, witir di rumah. Emang gak boleh Ustaz? Boleh. Cuma antum rugi. Kenapa rugi Ustaz? Karena Nabi katakan,
Siapa yang sholat bersama imam sampai imam menyelesaikan sholatnya, kita juga ikut selesai. Maka dicatat untuk diri kita, ya, ganjaran pahala sholat semalam suntuk, semalam penuh. Pada durasinya tadi menit kan? Menit. Berapa lama ya tinggal nambah 3 rakaat? Ustadz, tapi kan anak ikut di masjid yang ternyata 23, Ustadz. Nggak usah khawatir. Di Indonesia, andai pun kelihatan sekilas nih perbedaannya jauh antara yang 11 dengan 23. Selesainya sama. Karena yang 23, andai pun rakaatnya lebih banyak, itu biasanya bacanya qisarul mufassal. Ayat-ayat atau surah-surah yang pendek. Dari ad-duha sampai an-nas tuh. Udah gitu kadang ngebut ya bacanya kan. Makanya akhirnya begitu selesai bareng nggak? Bareng. Nggak usah khawatir. Selesaiin aja bersama imam agar kita dapat pahala semalam penuh. Tapi ternyata Nabi katakan banyak yang orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih dia nggak dapat tuh pahala sholat semalam penuh kecuali hanya mendapatkan as-sahar wa ta'ab kama qala. Dia hanya dapat begadang aja tuh, menahan ngantuk atau capek. Gagal ya? Gagal. Karena nggak didasari dengan ilmu. Makanya pilih masjid yang bacaan imamnya tuh tartil. Kadangkala kita salah, ya, menyukai masjid. Kenapa? Anak suka di masjid itu tuh. Kenapa? Imamnya mantep, cepat bacanya. Ya, khawatir nih kalau sekiranya nih, ya, kita tinggal di dekat masjid yang menjadi pencetak rekor dunia sholat tarawih tercepat. Mungkin kita datang kali jemaah 23 rakaat 7 menit. Tuh, ini rekor dunia yang sampai detik ini belum terpecahkan jemaah. Ada di negeri yang kita cintai. Apa namanya? Ya, ini menunjukkan, tidak lain ini menunjukkan bahwasanya ya banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang beribadah tanpa dasar ilmu. Kan ketika ditanya, silakan nanti lihat aja di YouTube, masih ada, nah yakin. Pak Yai, kenapa sih kok tarawihnya beda sebagaimana yang dilaksanakan oleh kaum muslimin pada umumnya? Kok Pak Yai beda nih di masjid ini? Apa jawabnya? Ya, kita hanya mewarisi apa yang sudah dilakukan oleh ya pendahulu-pendahulu kita. Jadi dasarnya nenek moyang. Bukan Nabi ajarkan. Nah, gitu. Ya namanya ibadah kan acuan kita kepada siapa? Nabi sallallahu. Tuh, rame membludak. Masya Allah. Ya, ini pembuktian bahwasanya banyak orang ibadah di Ramadan tanpa dasar ilmu. Dan orang yang ibadah tanpa dasar ilmu, dia seringkali juga diliputi oleh perasaan cemas. Ya, kemudian kadangkala orang yang ibadah tanpa dasar ilmu suka merasa dirinya paling benar atau menyalahkan pihak lain. Masalah perbedaan jumlah rakaat tarawih aja tuh kalau enggak dengan dasar ilmu, kalau tidak dengan dasar ilmu, seringkali kan antar kaum muslimin tuh enggak menunjukkan keharmonisan. Ketemu di jalan, papasan karena keluarnya selesainya berbarengan. Papasan nih antara 11 dan 23. Itu seringkali enggak mau salam tuh. Ya, 23, anak kan 11 enggak. Udah lewat-lewat aja tuh. Padahal dua-duanya muslim. Hak muslim terhadap muslim lain, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau bertemu dengannya sampaikan salam. Cuma karena beda jumlah rakaat tarawih, kamu salam. Yang 11 merasa ini yang nyunah mah yang 11. Yang 23 begitu juga. 11 ini biasanya Wahabi tuh kan. Padahal yang 11 itu dikerjakan oleh Nabi, ya, dalilnya hadis riwayat Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah siapanya Nabi? Istrinya Nabi. Istri kan orang yang paling tahu tentang apa yang dijalani oleh suaminya, termasuk dalam perkara ibadahnya. Beliau mengamati, oh Nabi kalau salat malam 11. Makanya beliau meriwayatkan hadis tentang salat malam Nabi, yaitu beliau melaksanakan 11 rakaat. 11 rakaat. Nah ternyata ada riwayat lain yang juga berasal dari istri Nabi. Ya karena istri Nabi lebih dari 1. Berapa? 9. Kita yang 1 kan gitu ya. Nah, Hafsah istri Nabi juga tuh meriwayatkan
hadis ketika beliau mengamati sholat malamnya Nabi, beliau amati, oh Nabi mengerjakan 23 rakaat, 23 rakaat. Maka itulah yang kemudian dijadikan sebagai dalil atau dasar oleh sebagian kaum muslimin yang mereka melaksanakan tarawihnya sebanyak 23 rakaat. Berarti benar juga kan? Dan bahkan ada lagi riwayat dari sepupu Nabi yang namanya Abdullah ibn Abbas. Beliau tuh sering nginep di rumahnya Nabi dan mengamati ya Nabi kalau sholat malam berapa rakaat. Ternyata beliau amati, beliau hitung 13 rakaat, 13 rakaat. Makanya tahun lalu pengalaman kami saat bawa jamaah umrah di awal Ramadan, ya ternyata di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram, ya di hari atau malam pertama sampai malam ke-20 itu tarawihnya 13 rakaat mengikuti ya hadis riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. 13. Tapi di Indonesia nggak usah dibuat yang 13, nggak usah. Cukup 11-23. 11-23 aja masih sering berantem ya. Tambah 13 ntar ada lagi. Oh ini aliran mana lagi nih. Padahal kita yang belum paham tuh. Makanya kalau kita membekali diri dengan ilmu, ibadah kita tuh nyaman. Nggak merasa paling benar atau nggak mudah menyalahkan orang lain. Asyik kan? Walaupun memang di antara riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifat salat malamnya Nabi, ya itu sangat banyak. Cuma yang paling banyak dianggap oleh sebagian ulama yang sering dilakukan oleh Nabi ketika salat malam yaitu 11. Tapi bukan berarti pembatasan atau al-hasr. Karena kita dapati juga di beberapa riwayat yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, ya kitab syarah Sahihul Bukhari, beliau ngejelasin tuh. Bahkan ada riwayat yang dimana Nabi melaksanakan sholat malam itu lebih dari 30 rakaat. Ya bahkan 33 dan seterusnya. Dan itu ternyata diterapkan juga tuh di Masjid Al-Haram dan di Masjid Nabawi ketika ya kita misalnya umrah di Ramadannya di 10 hari terakhir. Malam ke-21 sampai malam terakhir Ramadan di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram itu ada 2 sesi tarawihnya. Ba'dal Isya 20 rakaat. Nanti pertengahan malam sekitar jam 1-an lebih atau setengah 2 sampai 15 menit atau 20 menit sebelum subuh 13 rakaat. Jadi total berapa? 33. Harus jamaah Ustaz. Boleh pilih gak salah satunya? Boleh Pak, Ana udah prediksi nih pilih yang paling malam nih. Yang 13 kan, karena jumlah rakaatnya kan sedikit ya dibandingkan yang 20. Boleh gak Ustaz? Boleh. Ya kan kita diperintahkan untuk ya bertakwa kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Boleh Pak. Begitu pagi dia laporan. Ustaz, ternyata lebih lama Ustaz. Kecelek dia. Dia pikir ya 13 rakaat ya lebih sedikit kan. Ternyata yang 13 rakaat lebih lama. Karena bacanya itu salasa ajza. 3 juz. Tapi ini kejadian qablal jaihah, sebelum pandemi. Setelah pandemi ada perubahan. 1 juz per 4. Tapi tetap bagi orang-orang Indonesia ini butuh effort yang lebih. Karena di Indonesia biasanya durasinya menit. Ini mainnya juz. Masya Allah. Ya, butuh bekal ilmu. Yang berikutnya, ya, kalau kita mau sukses di Ramadan, cobalah fahami esensi dari setiap ibadah yang kita laksanakan. Jadi ibadah kita nggak kosong. Puasa sih puasa, masih gosipin orang gitu kan. Kan fakta Ustaz. Ya Allah, ketahuilah yang disebut ghibah itu ketika zikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan sesuatu ya yang menyangkut orang lain atau menyangkut saudaramu yang ketika dia tahu dia nggak suka, dan umumnya itu pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik. Ya. Dan itu tentu fakta. Karena kalau ternyata yang kita bicarakan terkait keburukan orang lain enggak fakta, itu Anda melakukan fitnah. Jadi kalau kita ngebicarakan orang lain, membicarakan keburukannya, benernya jadi ghibah, jadi gosip, salahnya jadi fitnah. Maka kalau kita ingin membicarakan orang lain, kalau kita ingin selamat, bicarakanlah hal-hal baik saja. Kadang kala puasa tapi masih suka tuh begitu. Ya, berarti kan dia gak memahami esensi ibadah yang sedang dikerjakan. Puasa itu artinya al-imsak,
menahan diri. Tidak hanya ya menahan diri ya dari makan, minum dan berhubungan suami istri bagi yang menikah, bagi yang sudah menikah, tapi juga menahan diri dari lisan yang kadangkala mengucapkan hal-hal yang nggak patut disampaikan oleh lisannya. Kan gitu ya. Bahkan zaman sekarang nih, seseorang mengungkapkan isi hatinya atau pikirannya, ya, kata-kata secara verbal itu bukan hanya dengan lisan zaman sekarang. Kan sekarang era medsos. Maka tugas kita, PR kita menjadi lebih besar. Bukan hanya menjaga lisan, tapi juga menjaga jari. Jari yang mana nih yang paling aktif? Yang gesit banget nih kalau udah berselancar di dunia maya, masuk kolom komen, ya kan netizen gitu ya. Belum lagi kalau yang profesinya sebagai buzzer dan sebagainya. Allah. Berarti yang kita jaga ini tidak hanya lisan. Orang-orang zaman sekarang PR-nya menjadi lebih besar. Tapi juga menjaga jempol. Iya. Oh iya kan, ungkapan-ungkapan verbal yang pedas, yang gak memperhatikan ya bagaimana lawan bicaranya, dia tersinggung atau enggak. Itu kan lewat tulisan, jempol kita nih. Puasakan juga tuh. Karena esensi puasa itu adalah menahan diri. Itu esensinya. Biar kita gak gagal puasa kita nih. Ya kalau kita nggak memahami substansi dari ibadah yang kita kerjakan, itu dia. Sholat sih sholat, tapi STMJ Ustaz, sholat terus maksiat, jalan tuh. Bukan susu telur madu jahe, bukan. Gitu ya. Tapi sholat terus maksiat, jalan tuh. Karena dia nggak paham esensinya. Ya, kita pahami ini. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan salah satu faktor kegagalan seseorang padahal dia udah beribadah adalah tatkala dia nggak paham apa makna, apa pesan dari ibadah yang dia kerjakan. Ya, jadi puasa yang kita jalani nanti itu bukan hanya menahan lapar, haus ataupun berhubungan biologis bagi pasangan suami istri, bukan. Ini jemaah. Jadi agar Ramadan yang kita akan jalani nanti lebih bermakna, ibadah puasa kita pun berkualitas, ya, dan mendapatkan pahala yang tidak terhingga, maka fahami esensi dari ibadah yang kita kerjakan. Ya, thayyib. Menahan diri. Jadi kalau kita ibaratkan dalam sebuah kendaraan, maka puasa ini ibarat seperti rem. Ya, iya kan? Antum dapat hadiah Ferrari, ya Allah, dan harus dipakai hari itu juga. Tapi itu Ferrari nggak dikasih rem. Antum harus geber di sirkuit atau di jalan tol atau di jalan umum. Kira-kira gimana? Celaka gak cuma? Celaka cuma. Kita hidup tanpa rem, maka kita nggak memperhatikan pada akhirnya rambu-rambu yang Allah tetapkan. Mana halal, mana haram. Udah nggak peduli lagi. Rumus dia adalah halal haram hantam. Nggak paham esensi dari ibadah puasa ini jalani. Ya, nah jadi kita paham itu. Puasa esensinya menahan diri. Dia ibarat rem pada sebuah kendaraan. Ya antum punya motor gede nih. Ya, Masya Allah, dapat hadiah Ustaz. Tapi nggak dikasih rem. Dan nggak boleh antum berangkat ke bengkel dulu itu ya mau kasih rem. Nggak. Harus pakai ada juga. Kita nggak akan mau tuh. Kenapa? Mencelakakan diri kita. Makanya kita hidup tanpa menggunakan rem. Bahaya, sama. Bahaya. Ya Allah. Cepat sampai itu. Sampai kemana? Kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, ya rekan-rekan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ya, Anda tambahkan beberapa poin lagi, nah percepat. Yang berapa sekarang ya? 5. Yang kelima ya. Ya Allah, jemaah yang membuat kita tuh nyaman beribadah ya. Itu dengan sebab hati kita bersih, jemaah. Makanya dari sejak sekarang perbanyak istighfar, segera bertaubat. Bukankah Nabi pernah mengatakan setiap dosa yang kita lakukan itu akan meninggalkan nuqtatun sauda, nokta hitam di hati kita. Kita nggak istighfar, kita nggak minta ampun pada Allah, maka tuh nokta hitam, noda hitam ini nggak dihilangkan oleh Allah, dia tetap melekat pada hati. Udah gitu dosanya banyak,
Nokta-noktanya makin banyak. Akhirnya mengotori hati. Kalau hati sudah kotor, itu yang bikin kita berat tuh. Tarawih cuma hitungan menit berat, ya Allah berat. Bukan masalah durasi. Kan 40 menit paling lama. Kan gitu ya. Bukan durasi. Kalau kita nih ternyata banyak nguap gitu kan. Ngantuk cepet banget gitu tarawih. Padahal 40 menit. Coba buktikan. Ini bukan masalah durasi. Tapi masalah di kondisi hati kita yang masih keruh. Itu yang bikin berat. Coba aja begitu tarawih ini berat, cepet banget mata. Begitu selesai tarawih. Itu ada apa tuh jajanan baru tuh? Oh ternyata ada apa misalnya mie tek-tek misalnya baru buka. Kita makan situ yuk gitu kan. Itu antrinya lama tuh bisa setengah jam lebih. Belum lagi nanti makannya, belum lagi ngobrolnya. Ngantuk gak? Gak ngantuk tuh, seger deh. Padahal durasinya bisa 1,5 jam, 2 jam. Tadi 40 menit. Sepet banget jemaah. Berarti masalahnya bukan durasi kan? Masalah di hati jemaah. Ya, makanya kondisikan hati kita ini bersih. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar. Segera bertobat. Karena kita ini memang gak lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Ya banyak beristighfar. Makanya Nabi pun mengajarkan setiap harinya sekurang-kurangnya atau minimal beliau berapa kali beristighfar? 70 atau 100 kali. Beliau yang bersih dari dosa. Allahu Akbar. Istighfarnya minimal per hari 100 kali. Lah kita yang belepotan dosa, berlumuran dosa, berkubang dosa, ya Allah, masa nggak mau istighfar? Istighfar ya. Nah, ya, taib. Kemudian yang berikutnya, prinsip kita di dalam menjalani Ramadan itu kalau kita ingin sukses bukan karena kita tuh pede dengan sebab ana udah pengalaman Ustaz, ana sekarang udah kepala 4. Berarti pengalaman ana ketemu Ramadan udah sering. Jemaah, itu kalau di dunia kerja boleh jadi lamanya seseorang punya masa kerja itu kredit poin bagi dirinya. Oh ya, dia expert kayaknya nih. Karena lama pengalaman kerjanya. Atau di dunia bisnis, oh ya, dia udah banyak makan asam garam. Tapi kalau bicara Ramadan nggak jadi ukuran seseorang sukses karena udah sering ketemu Ramadan. Bahkan kita justru khawatir semakin sering seseorang ketemu Ramadan dan tidak dia membekali diri dengan ilmu, penghayatan dan sebagainya, maka Ramadan itu begitu hambar dia lewati. Ya. Dan khawatir sebagaimana ya boleh jadi seperti yang digambarkan oleh para ulama ketika mereka mengatakan kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya kita interaksi dengan satu hal, seringnya kita ketemu dengan satu hal bisa menjadikan kesan kita terhadap hal tersebut semakin memudar bahkan hilang. Kalau itu terjadi pada Ramadan, musibah. Itulah yang terjadi pada fenomena sepekan awal atau pekan awal semangat, pekan berikutnya pindah tempat, udah bukan di masjid lagi. Tuh kan, mall, ya kan, begitu. Sama pertama kali datang ke Mekah, ya Allah, ngeliat Ka'bah, badannya gede, berotot, nangis tuh, ya nggak apa-apa, nangis, haru, gitu kan. Nah kan udah selesai umrah, udah tahalul, Ustaz, ana nggak mau pulang ke hotel deh Ustaz. Nah terus mau kemana? Ana mau diem aja Ustaz di Masjidil Haram, dekat Ka'bah. Oh iya nggak apa-apa. Ya, begitu besok, gimana Pak? Pulang? Ya Ustaz, pulang ke hotel. Nah, udah mulai kan? Udah. Hari berikutnya, ya sudah mulai beda lagi. Sampai hari kelima, ya tawafnya udah bukan di Ka'bah lagi, tapi di Bin Daud misalnya. Belanja mulu, ya kan? Udah azan masih tetap nih pesanan ya saudara, pesanan teman dan sebagainya itu. Memudar. Ya, makanya tadi doanya agar minta istiqamah. Terakhir sebagai penutup doktrin diri kita. Bahwasanya ini Ramadan terakhir jemaah. Kita kalau sudah merasa ini adalah kesempatan terakhir, the last chance, maka kita nggak akan menyia-nyiakan. Jadi jangan merasa, oh ntar aja deh, ntar Ramadan tahun depan anak bisa lebih maksimal Ustaz. Ya jangan. Kalau kayak begitu itulah yang menjadikan kita tuh nggak ada semangat kompetisi. Ya, untuk menunjukkan totalitas dalam beribadah. Makanya seharusnya doktrin diri kita, ya Allah ini boleh jadi Ramadan terakhir kita nih. Ramadan terakhir anak nggak mau sia-siakan. Kan gitu ya. Ya dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci
Ramadan. Ya, karena majelis ini majelis yang penuh dengan keberkahan, ya kita tutup dengan doa Allahumma sallimna ila Ramadan. Wahai Allah, sampaikanlah kami semua ya Allah agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepada kami ya Allah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, tatkala engkau memperkenankan kami bisa bertemu dengan Ramadan, hari demi hari Ramadan kami lewati, kami jalani, kami isi dengan beragam macam variasi ibadah. Jadikanlah semua ibadah-ibadah tersebut ya Allah diterima di sisimu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.